Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Revo Fadani bisa hadir kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program Tokoh Kita. Dan tokoh kita kali ini ialah seorang kepala BPKP, yakni Bapak Ardan Adiperdana. Assalamualaikum Pak Ardan. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ardan ya? Alhamdulillah, baik. Makin seger Pak ya? Mas Reva, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Pak Ardan ini terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami dalam program Tokoh Kita. Pak Ardan ini kan sehari-harinya, mungkin pemirsa juga ingin tahu nih, kegiatan sehari-hari saat ini sedang apa sih Pak? Yang namanya pegawai kan, pagi berangkat kantor, sore kalau belum selesai tuntaskan sampai setelah maghrib bisa selesai kembali ke rumah. Oke, jadi masih menganggap sebagai pegawai Pak ya? Berarti sebenarnya saya dan Pak Ardan sama nih, sama-sama pegawai gitu ya. Kalau kegiatan lain di luar pekerjaan? Kalau Sabtu Minggu saya biasanya ada undangan, kegiatan sosial, itu yang saya lakukan ya. Saya lakukan dan terutama sekali saya ini aja ngantar-ngantar anak untuk kegiatan. Kalau ada kesempatan ya makan di luar barangkali selama quality time bersama keluarga Pak ya. Betul. Baik. Dan kalau tadi kan Pak Ardan sempat mengatakan bahwa kegiatan sosial juga di hari-hari lainnya. Kegiatan sosialnya ini seperti apa sih Pak banyaknya? Sosial dalam pengertian kalau ada undangan-undangan biasanya kan munculnya Sabtu Minggu ya. Betul. Nah itu saya perlukan supaya paling tidak menunjukkan bahwa saya care dengan teman-teman yang kebetulan melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun undangan yang kawinan lah, yang apa dan lainnya. Jadi masih menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan begitu Pak Ardan ya. Nah kalau untuk keluarga sendiri tadi kan quality time juga di hari Sabtu dan Minggu. Pekerjaan dari Senin hingga Jumat. Ini membaginya tuh gimana sih Pak sebenarnya? Sulit nggak sih Pak? Ya saya kan nggak sendiri, dibantu oleh semua jajaran di BPKP di seluruh Indonesia loh. Di seluruh Indonesia? Betul, dari Aceh sampai Papua. Di pusat ada 6 eselon 1 yang bantuin saya. Ya, di bawah kedeputian ada direktur dan seterusnya. Itu semua saya pikir cukup membantu saya untuk bisa bagaimana membawa organisasi ini. Jadi tidak terasa berat tuh ya karena banyak sekali yang membantu gitu Pak Ardan ya. Berat ya pasti berat Pak, tapi dengan kontribusi support dari seluruh pihak saya rasa kita bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Gitu ya. Kalau kita lihat perwakilan BPKP di belakang sini sudah banyak banget Pak ya. Ada beberapa provinsi ataupun di seluruh provinsi di Indonesia ya. Provinsi di seluruh 34. Kalau tadi ada hubungannya nggak tuh kayak muter-muter juga ataupun bisa dibilang safari juga ke beberapa provinsi gitu? Kalau ada hal yang sangat penting dan kebetulan waktunya bisa saya jalani, itu saya datangi. Tapi kadang-kadang banyak kegiatan yang saya nggak bisa ninggalin Jakarta gitu ya. Tidak bisa ninggalin Jakarta. Ya, terpaksa dengan segala permintaan maaf pada teman-teman daerah, ya saya nggak bisa penuhi undangan tadi. Berarti untuk kegiatan memang banyaknya terpusat di Jakarta gitu ya. Dan untuk kalau kegiatan sendiri, ini kan banyaknya di Jakarta. Selain kegiatan sosial, kegiatan apa sih Pak? Sosial, keluarga, kerja, itu aja Pak. Itu aja ya, rutinitas yang selalu dilakukan gitu ya. Iya Mas. Saya rasa itu aja kegiatan saya, nggak ada yang aneh-aneh. Berarti kalau setiap satu minggu selain berkumpul dengan keluarga, tempat-tempat hangout kalau anak muda sekarang itu yang paling favorit di mana sih Pak? Saya family man. Family man, oke. Jadi lebih banyak kumpul keluarga daripada hangout sama teman-teman atau apa gitu. Bahkan untuk katakanlah reuni, kuliah itu saya nggak selalu bisa hadir gitu ya. Karena keluarga juga nuntut, udahlah di sini aja gitu. Karena dari Senin hingga Jumat sudah kerja gitu Pak ya. Jadi hangoutnya bersama keluarga gitu ya. Kalau banyaknya jalan-jalannya kemana sih Pak? Ke tempat kuliner kah atau ke mall kah? Kuliner. Kuliner. Ya. Kalau kuliner favoritnya apa nih?
Saya apa aja. Apa aja masuk Apa ya? aja masuk. Alhamdulillah masih Oke. diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Ya, semua makanan bisa gitu. Semua makanan bisa. Yang penting anak saya bisa makan, saya ikut gitu Oh aja. gitu. Yang penting quality time bersama keluarga itu yang paling Iya, penting ya. iya. Nah kalau kita ngomongin seorang Bapak Ardan Adi Perdana ini kan family man. Iya. Itu seberapa besar sih Pak peran orang tua ketika ataupun ketika berkarir sampai saat ini? Oh besar, sangat besar. Ibu saya terakhir sebelum pensiun almarhumah itu Ya. kepala SMP Jakarta. Jadi sejak saya kecil beliau udah ngajar di SMP Ya. dan itu sangat memberikan ini kepada saya. Motivasi besar ya. Motivasi, kemudian apa yang harus diperhatikan itu sangat sangat besar dari ibu. Ayah saya terakhir pensiun salah satu BUMN. Ya. Itu juga memberikan teladan barangkali contoh pada saya bagaimana harus berperilaku, bersikap ya dalam masyarakat ataupun organisasi tempat beliau bekerja gitu. Baik, dan kalau boleh tahu maaf ini Pak Ardan sendiri berapa keluarga sih Pak? Atau bersaudara? Saya anak pertama dari 7 Dari 7? bersaudara. Wow, Ya. berarti bisa dikatakan keluarga besar Pak ya? Betul, betul, sangat. Sangat besar. Berarti kalau lagi lebaran ataupun ada hari raya itu memang sangat waktunya kumpul bersama gitu Betul, ya. betul. Dan selalu kumpulnya di daerah Jakarta Di atau? ini Jakarta karena kebetulan adik-adik saya semua ada di Jakarta dan rupanya rumah orang tua walaupun di kampung itu jadi tempat berkumpulnya keluarga dan itu saya lakukan di Sabtu Minggu itulah. Di Sabtu Minggu, Ya. tapi daerahnya masih di Jakarta Masih juga Jakarta, orang tua. ya. Gitu ya. Berarti memang Sabtu Minggu digunakan semuanya untuk Ya. keluarga. Jadi kalau hangout dengan teman-teman di nomor 2 kan ya Pak ya. Nah, Sekali aja lah. sekali-kali. Kalau boleh cerita sedikit ini kalau kita flashback ke masa kecil. Ya. Seorang Ardan Adi Perdana ini dari SD hingga kuliah apakah memang dihabiskan di Jakarta atau gimana? Enggak, saya lahir di Singkawang ya, Singkawang, di Kalimantan. Sekolah mulai taman kanak-kanak di Bandung. Kemudian selesai SD di Bandung. Masuk SMP, sempat SMP lulus di Cirebon. Ya. Masuk SMA Cirebon, kemudian kembali ke Bandung. Lulus SMA di Bandung. Jadi dari SD atau dari TK bahkan ya, Ya. sampai SMA dihabiskan Lebih di banyak di Bandung. Ya. Ya. Dan lanjut di kuliahnya? Kuliah di Jakarta. Mhm. Saya kuliah di STAN. Kalau STAN itu kan kuliahnya D3 dulu. Betul. Kerja 3 tahun, balik lagi masuk D4. Betul. Ada pengabdian ya kerja, Pak ya. ya. Jadi saya lebih banyak ke Jakarta. Lebih banyak dihabiskan berarti di daerah memang di Pulau Jawa ini gitu ya. Betul. Nah kalau kita juga melihat sedikit dari pengalaman dari TK atau SMA. Kalau kita bahas dari TK kayaknya terlalu jauh Pak ya. Kalau dari SMA nih, kalau saya lihat kan nama Bapak ini ada Dr. Ardan Adi Perdana, EK, MBA, CA, CFRE, dan masih banyak lagi. Nah ini apa memang hobi belajar atau gimana sih Pak? Enggak, saya memang dulu cita-cita sih pengennya jadi arsitek gitu. Pengennya jadi arsitek. Kuliah di ITB gitu, Oke. tapi ternyata jalan hidup lain ya. Berkata Membawa lain saya sekolah di STAN akuntansi dan apa yang saya raih sebetulnya basisnya dari akuntansi itu. Ya, lulus akuntan saya ngambil dapat kesempatan. Ya. Oleh negara juga disekolahin. Baik. Ngambil S2 di Kanada, ya. Kemudian ngambil S3 dibiayain juga gitu ya oleh negara. Baru selesai tahun 2013. 2013. Untuk gelar doktornya berarti Betul, Pak ya. ya. Jadi itulah saya anak negara. Anak negara yang semuanya alhamdulillah. Tapi kan berarti kan ada kelebihan yang memang negara lihat dari seorang Ardan Adi Perdana ini ya. Ya, alhamdulillah apa yang saya kerjakan barangkali saya berupaya sebaik mungkin kontributif untuk bidang tugas maupun untuk lingkungan. Baik, dan pemirsa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.